Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini teman-teman ya, saya akan coba menampilkan sebuah video wanita yang cukup ekstrim lah. Wanita ini memakai cadar namun akidahnya agak nyeleneh teman-teman ya. Di mana wanita ini saya menemukan di akun sosial medianya, yaitu akun Facebooknya, itu menebarkan fitnah yang luar biasa. Ada dua akun yang sering sekali men-share video ini teman-teman ya. Salah satunya dua akun ini. Yang wanita ini teman-teman ya mengaku telah mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih mirisnya lagi teman-teman ya, wanita ini berani untuk mubahalah bahwa dia ini benar-benar katanya mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lain teman-teman ya, wanita bercadar ini mendukung yaitu mimpi Muhammad Qasim yang kemarin-kemarin sempat viral, di mana Muhammad Qasim katanya sering sekali bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hingga sampai sekarang ini wanita bercadar ini tetap menyebarkan syubhatnya tersebut. Sebenarnya teman-teman ya, sudah banyak sekali orang-orang yang sudah terpapar syubhat dari wanita ini. Dan tidak sedikit juga teman-teman ya, saya menemukan akun-akun yang sudah percaya dengan fitnah dari wanita bercadar ini, yang katanya mengaku telah mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ngeri teman-teman ya syubhatnya. Coba mari kita langsung simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Hentikan semua omong kosong ini dan hentikan menggunakan nama saya dan mimpi saya dengan firman-firman palsumu. Bagaimana saya menghentikan? Karena ini semua dari Allah. Allah telah menjadikan saya saksi untuk Said Muhammad Qasim. Tentu saya memakai nama Qasim. Allah berkata, panggillah semua orang untuk datang pada barisan selamat akhir zaman. Lalu saya memanggil orang-orang, saksi Allah memanggil orang-orang untuk datang pada barisan selamat akhir zaman. Dan itu untuk keselamatan umat. Allah menjadikan saya saksinya itu dari Allah, bukan dari mimpi Said Muhammad Qasim, bukan dari Qasim, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah mendidik saya sejak lama dengan mimpi ilahi saya, dan sejak kecil saya sudah menerima firman Allah di dalam kalbu sanubari saya. Dan itu berlanjut dan ketika Allah menjadikan saya saksinya, apakah saya bisa menolak? Kenapa saya dijadikan saksi Muhammad Qasim? Saya tidak ingin terlibat. Saya tidak ingin terlibat ya Allah. Itu ada di dalam percakapan saya dengan Allah yang saya tulis dan saya simpan. Saya tidak mau, tetapi Allah murka kepada saya. Apakah Qasim bisa menolak perkataan Allah? Saya rasa Qasim tidak bisa menolak perkataan Allah. Begitu juga dengan saya. Jadi ketika Allah menjadikan saya saksinya untuk kebenaran Said Muhammad Qasim, itu dari Allah, hak dari Allah. Dan saya tidak bisa menolaknya. Begitu juga jangan memakai nama Qasim atau mimpi-mimpi Qasim. Bukankah di dalam mimpi Qasim terhubung dengan mimpi dasar Qasim? Jika tidak ada mimpi-mimpi orang yang bermimpi, hanya Qasim saja, itu tidak mungkin benar. Karena mimpi akhir zaman untuk semua umat, apalagi untuk berdirinya Imam Mahdi. Dan Allah menghadirkan saksi-saksi mimpi itu dari Allah. Sebagaimana saya juga bermimpi Muhammad Qasim datang dengan Bro Nasir ke rumah saya. Ya, kenapa saya mimpi Muhammad Qasim? Kenapa? Ya karena ada rahasia di situ. Begitu juga dengan Bro Nasir yang telah datang ke rumah saya. Kenapa dia datang ke rumah saya? Padahal ketika waktu saya bermimpi saya tidak kenal dengan Bro Nasir. Jadi saya tetap menggunakan apa yang Allah katakan. Saya tidak ingin takut kepada manusia dan mengabaikan Allah. Saya tidak ingin. Dan ketika kami memanggil hamba-hamba Allah dengan benar, dengan membuka wajah kami dengan jelas dan membacakan firman Allah, coba pikirkan, apakah kalian sanggup melakukan itu jika bukan dari Allah datangnya? Saya rasa kalian tidak akan sanggup melakukannya. Kalian hanya menjadikan fitnah untuk saya dengan akun-akun palsu kalian. Kalian memukul saya dengan akun palsu kalian.
Kalian menyamar dengan akun palsu kalian. Sementara kami memanggil hamba-hamba Allah dengan firman Allah yang berbahaya dan menakutkan. Bagaimana tidak menakutkan dan berbahaya? Karena itu firman Allah. Tapi kalian melihat Allah menjaga kami. Allah menjaga kami, itu tandanya dari Allah. Dan saya membagikan firman Allah, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak pernah syirik atau musyrik. Sebelum Allah memberikan kesaksiannya kepada saya bermimpi Allah di arsy. Saya di hadapan Allah di balik tabir. Dan begitu senangnya saya berada di hadapan Allah di balik tabir. Begitu cintanya, begitu membahagiakan hati saya. Dan Allah berkata, jangan berbuat syirik kepadaku ya hambaku. Dan saya menjawab, tidak ya Allah. Lalu di dalam kalbu saya Allah meletakkan kata, Allah tidak ingin diduakan, Allah tidak ingin disandingkan, dan Allah cemburu. Dan itu yang terjadi pada saat ini. Ketika Allah bersaksi, penolong-penolong menyandingkan Allah dengan Dajjal, dengan iblis, dengan setan, dan membuat Allah cemburu dengan mengagungkan manusia. Dan saya tidak pernah syirik atau musyrik. Jika Allah mengatakan tentang Qasim di dalam firman-Nya, ya saya akan mengatakannya karena itu kebenaran. Saya memanggil hamba-hamba Allah untuk datang kepada barisan Sayyid Muhammad Qasim. Dan Allah mendatangkan Muhammad bin Abdullah itu dari Allah, dari mimpi saya, dan Allah menyatakannya setelah beberapa bulan berlalu. Dan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin dari setan Dajjal, karena Dajjal dan setan tidak bisa membuat mimpi yang seindah itu. Bagaimana tidak indah? Saya bermimpi Rasulullah, dan Rasulullah menangis dalam mimpi saya dan berkata, kamu mencintaiku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Saya merindukan Rasulullah, saya menangis melihat Rasulullah, walaupun di dalam mimpi saya menangis dalam mimpi itu. Dan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana saya dilarang untuk tidak menggunakan nama Qasim, karena saya saksi Qasim. Tidak akan bisa orang yang tidak akan sanggup orang melakukannya jika bukan dari Allah. Karena dari Allah, maka saya sanggup melakukannya karena kekuatannya juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Muhammad Qasim berkata seperti itu, dan penolong-penolong juga mengingatkan jangan membawa nama Qasim dan jangan membagikan firman-firman palsu, tidak, itu tidak firman palsu. Saya tidak pernah menyesatkan semua orang. Lihat, coba kalian lihat, sudah 1 tahun hampir kami membagikan firman Allah. Coba kalian lihat bagaimana Allah menjaga kami, bagaimana Allah menjaga kami. Dan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan dari Allah, pasti saya was-was, pasti saya ketakutan, pasti saya tidak berani meneruskan, pasti saya tidak tahu apa yang dikatakan. Itu adalah perkataan Allah untuk hamba-hamba Allah, untuk penolong-penolong, dan untuk semuanya. Dan Allah memperlihatkan kepada saya mimpi-mimpi ilahi saya. Masya Allah, tabarakallah. Dan ternyata itu untuk kesaksian Sayyid Muhammad Qasim. Saya dididik Allah di zaman masa lalu saya itu untuk Sayyid Muhammad Qasim. Dan bisakah kalian menghentikan apa yang telah terjadi dari Allah kepada saya? Pasti tidak akan. Setelah kita mendengarkan teman-temannya apa yang diungkapkan oleh wanita bercadar ini, memang sangat mengerikan. Yang katanya telah mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memangnya apa teman-temannya kelebihan dari wanita ini? Kok bisa-bisanya gitu loh mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal di dalam Al-Quran sudah sangat jelas wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Agama Islam ini sudah sempurna dan tidak ada lagi wahyu yang turun. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di dalam ayat ini teman-teman ya sudah sangat jelas kesempurnaan agama Islam dan tidak ada lagi wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di akhir-akhir zaman ini banyak sekali orang-orang yang telah mengaku-ngaku teman-teman ya, di antaranya wanita yang bercadar ini. Katanya telah mengaku mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oke teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat dan ini himbauan kepada teman-teman semua agar berhati-hati dengan akun ini.
akun ini subhatnya luar biasa teman-teman ya. Jangan sampai kita terpengaruh perkataan dari wanita ini. Karena sudah sangat banyak teman-temannya yang sudah terfitnah dan sudah terpengaruh dengan perkataan wanita ini. Nas'aluka as-salamah sallallahu ala nabi Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.